96 sampai Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, Winda Nindita yang menemani kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Walaupun memang cuaca kota Bandung lagi dingin-dingin ya, karena baru diguyur hujan gitu ya. Tapi kita masih harus tetap semangat ya. Dan semangat lagi adalah Winda di studio Pro 2 nggak sendirian, tapi sudah ditemani oleh ibu guru dan siswa-siswinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh agak dipegang mic-nya supaya terdengar jelas ya. Kita mungkin kenalan dulu. Ini ada siswa-siswi dari Sigma Omni School dan juga pastinya gak lupa juga ada ibu gurunya, ada Ibu Susi atau biasa dipanggil Ibu Usi ya. Selamat sore Bu Usi, gimana kabarnya? Sore, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah di Pro 2 ya. Siap. Terus juga Ibu Usi ini bawa rombongannya banyak banget ya. Ini ada 2 cewek, 2 cowok, siswa dan siswi langsung diangkut ke sini gitu ya Bu ya. Biar tahu. Siap, Di boleh sebelah dikenalkan? kanan Saya ada Zafira, Hai Zafira, kelas berapa? kelas 10 SMA. Kelas 10 SMA. Oke, terus ada lagi siapa? Nadira, Nadira sama juga ya, kelas Ya. 10 ya. And then ada siapa yang Ya, di belakang? di belakang. Coba. Nah, Saya Izul. Hai Izul, sama kelas 10 juga? Iya. Oke, satu lagi Dan saya Sales. Sales ya, sama-sama kelas 10. Berarti mereka ini baru masuk SMA di Sigma Omni School gitu kan. Nah, mungkin ya ada beberapa orang yang mendengarkan kita tuh belum tahu sebenarnya Sigma Omni School tuh di mana sih? Terus sekolahnya sekolah berbasis apa sih gitu kan? SMA kah atau muslimah kah atau apa gimana gitu ya. Boleh mungkin bisa dijelaskan dulu kali ya sama Ibu Usi ya Bu ya. Mangga silakan Ibu Usi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita udah ada di Pro 2 Bandung nih, semua pendengar gitu ya. Untuk Sigma Omni School sendiri itu merupakan sekolah lanjutan teh. Jadi di Bandung Timur itu ada yang namanya Sekolah Bintang Madani. Ada dari TK sampai SMP. Nah, Iya. sekarang tahun ini tuh Ini? baru tahun pertama 2022-2023. Jadi baru angkatan pertama. Jadi mereka tadi baru kelas 10 semuanya. Oh, jadi kalian gak punya kakak kelas Belum. ya? Dan nanti akan menjadi kakak kelas gitu ya? Insya Allah. Oke, luar Jadi mereka biasa. tuh pengukir sejarah teh. Oh iya iya Jadi iya. di SMA Sigma Omni School ini Mhm. mereka angkatan pertama dan kita tuh sebetulnya tadi lanjutan dari Bintang Madani. Iya. Hanya saja karena Mhm. ada mengusung tema tadi ada omninya ya teh ya. Mhm. Bahwa omni itu artinya kan beragam, berbeda-beda gitu. Iya. Jadi kan setiap anak itu Iya. ada Mhm. keunikan yang berbeda-beda. Nah, kami Oke. sekolah ingin mengembangkan melihara dengan seimbang gitu ya. Iya. Bagaimana sih potensi mereka itu kita kembangkan lah itu ya dengan Oke. program-program sekolah. Wah luar biasa. Berarti ini juga baru banget didirikan ya? Betul. Tahun ini kah? 2022 ya kalau Oh, di 2022. Opti ya 2022 2023 sekarang Siap. tahun pertama. Mhm. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga ya. Pertama kali kan dari Madani sampai SMP gitu ya, sampai akhirnya membuatlah sekolah baru dengan nama yang memang baru juga, tapi khusus untuk SMA gitu kan. Nah, tapi dalam masih satu yayasan kah atau gimana nih? Betul, masih satu yayasan jadi Sigma Foundation. Mhm. Jadi intinya kalau menurut para perintis gitu ya bahwa Sigma sendiri kan artinya ada makna ingin menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, karena udah ada sampai SMP, SMA juga ingin dikembangkan gitu ya. Terus kadang ada omninya itu karena setiap orang itu ada potensi yang berbeda-beda, unik gitu ya. Kemudian harapannya sekolah bisa mengembangkan, memfasilitasi bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam peradaban sesuai dengan versi terbaik mereka masing-masing. Luar biasa. Mohon doanya. Tapi kalau misalkan Sigma Omni School ini apakah sama dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta lainnya yang memang berbasis pendidikan juga yang sama, atau mungkin ada satu hal lain hal yang memang membedakan gitu? Iya.
Kalau setiap sekolah pasti kan mengembangkan ada program-program unggulannya. Iya, Nah, kebetulan kalau di kami Sigma Omni School itu kan mengembangkan minat bakat sesuai potensi masing-masing. Nah, itu kita ada dari mulai masuknya itu ada tes psikotes untuk melihat minat bakat gitu. Oh, jadi kemudian langsung mapping. gitu ya Nah, dijuruskan di awal. Betul. Oke. Walaupun memang kelas 10 ini tidak langsung mereka jurusan mau kuliah di mana tidak, tapi kami ada tahapannya gitu. Di tahun pertama ini memang dipaparkan dengan beragam mata pelajaran, karena kami mungkin perbedaannya dengan sekolah lain ada pelajaran dinas ya, pelajaran umum dan juga pelajaran khas gitu yang mengembangkan tadi keunikan potensi anak-anak. Oke, jadi selain pelajaran-pelajaran umum yang memang dari Kemendikbud sendiri, itu diasah juga potensi-potensi yang juga diminati oleh anak-anak gitu ya? Betul. Jadi mereka sudah terlihat dari yang awal masuk itu ada psikotes, talent mapping, dan kita ada profiling. Jadi kebiasaan mereka seperti apa, cita-cita awalnya kemana. Nah, kami arahkan gitu dengan program-program di Sigma Omni School. Oke, nah mungkin ada beberapa yang memang kan diarahkan gitu ya. Ada mungkin yang memang ke dunia seni, ada mungkin yang dunianya kayak art atau desain gitu-gitu. Betul. Nah, dari Omni School sendiri memang ada pelajarannya itu, Bu? Ya. Kita sekarang angkatan pertama baru ada 14 siswa, alhamdulillah. Nah, dari ke-14 siswa ini ada semuanya tuh memiliki keunikan sendiri gitu ya. Mereka punya cita-cita sendiri gitu ya. Ada juga yang minatnya ke art, minatnya ke desain, ada juga ke sains, ada ke seni gitu ya. Mungkin salah satunya di kita jadi anak-anak berempat juga beda-beda ya. Nanti kita tanya satu-satu ya. Salah satu contohnya di kita ada Sidki namanya. Beliau nggak datang, nggak ikut. Dari awal itu minatnya tuh ke desain teh. Jadi dari awal memang kita kembangkan tuh desainnya. Memang nggak ada guru khusus di sekolah untuk saat ini, tapi kita ada guru seperti guru tamu, ada expertnya gitu, ada pendampingan dan implementasi dari minat-minat mereka itu kan kita ada namanya program school project. Jadi ada mata pelajaran school project. Mereka tuh punya project masing-masing sesuai dengan minatnya. Nah, itu kita salah satu cara pengembangan minat bakat siswa. Wah, luar biasa banget ya. Nanti Windu bakal tanyain satu-satu. Ini siswa-siswinya yang juga sudah hadir di Studio Pro 2. Ada Zafira, Nadira, Izul, dan juga Selos ya. Yang mana ini mereka kan baru masuk SMA gitu ya, kelas 10, dan juga memilih sekolah yang benar-benar baru, angkatan mereka baru. Ini luar biasa. Boleh mungkin kita ke siapa nih? Kita ke Zafira dulu ya. Hai Zafira, kamu dulu SMP mana? SMP Bintang Madani. Oh, sama SMP Bintang Madani, dan akhirnya kamu memutuskan untuk lanjut lagi SMA di Sigma Omni School nih, gimana nih? Ya, jadi pertama-tama saya tuh tahu ada dibuatnya SMA Sigma Omni School itu dari orang tua saya, sama memang dipromosikan juga oleh guru-guru SMP. Nah, tapi yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke Sigma Omni School itu karena saya melihat bahwa kurikulum yang dipakai oleh Sigma Omni School itu adalah ada salah satunya itu kurikulum individu, yang dimana itu tuh mengembangkan minat juga bakat dari setiap muridnya sesuai keinginan setiap murid. Jadi itu poin yang memang kamu tertarik untuk masuk Sigma Omni School ya? Iya. Oke, nah boleh dong sedikit kepo nih ya. Winda, kalau Zafira sendiri memang kamu pengennya dan sukanya ke apa sih? Saya dari dulu tuh udah mulai ada ketertarikan sama jurusan psikologi. Oh, luar biasa ya, keren. Nah, terus juga nanti di Omni juga akan diasah ya tentang apa yang disukainya gitu ya? Betul, mungkin salah satunya Zafira tuh dari semester 1 kita kan udah ada school project ya. Zafira ngambil project yang memang menjurus ke psikologi. Ya, yang semester 1 dan yang sekarang mungkinnya semester 2 judulnya apa sih?
Ya, School Project untuk semester 2 ini adalah analisis dampak game digital pada interaksi sosial remaja. Oh my god, luar biasa loh ya. Keren memikirkan hal lain kalau psikologi. Kalau biasanya anak-anak remaja ya yang penting mah punya TikTok dan IG aja. Kalau Zafira ini mikirannya gimana Ada nih? Dampaknya ada. nih. Luar biasa. Nah, boleh dong sedikit penasaran juga apa sih yang pengen kamu gali lebih dalam gitu ya soal psikologi ini. Sebenarnya kamu pengen tahu apa sih gitu kan? Atau mungkin bisa mengembangkan satu hal yang mungkin nanti kamu bisa kembangkan atau bermanfaat buat orang? Saya paling tertarik dari psikologi itu kayak emang senang melihat kayak bermacam-macam cara orang-orang Karakter berinteraksi, ya, karakteristik setiap orangnya. Jadi karena saya memiliki kayak tertarik Suka gitu ya. makanya saya ingin banget memperdalam tentang Psikologi. kayak sifat-sifat setiap individu, terus ya, cara mereka berinteraksi. Ini jadi teman curhat juga mungkin ya. Zafira ini kalau teman-temannya lagi galau tuh curhatnya ke Zafira ya. Ada berdua sebetulnya, alhamdulillah ini berdua ini sama-sama ya? suka psikologi ya, Zap. Iya, Oh, jadi ada siapa ini? Nadira juga ya. Coba kita ke Nadira nih ya. Nah Nadira juga sama, SMP-nya di beda. Oh, SMP-nya di mana? Di SMP Juara Bandung. SMP Juara Bandung. Tahu Sigma Omni School dari siapa? Awalnya itu ada pembagian brosur. Oke. Lalu membagikan brosur juga. Nah, Bukan gini ya, awalnya coba-coba, enggak gitu. Oke. Terus melihat brosur, saya membaca program-program dari Sigma Omni School ini, dan alhamdulillah ada yang memuaskan sesuai gitu dengan harapan saya untuk mengembangkan potensi yang saya miliki, yaitu salah satu yang membuat saya tertarik itu yaitu school project-nya. school project-nya ya. Sama kamu juga ketertarikan sama psikologi ya? Iya, betul. Oh, luar biasa loh. Padahal dulu SMP-nya nggak temenan ya? Enggak. Jauh. Nggak kenal gitu ya? Oke, luar biasa. Boleh sekarang yang Ada cowok-cowok nih? Hah? Ada judul proyeknya Oh, judul proyeknya apa? Nadira? Judul project aku itu peer consulting untuk stres pada remaja. Oh my Jadi god. nanti ada peernya itu ya, teman curhat sama-sama. Sama-sama ya. Tapi kepo sebenarnya kalau anak-anak generasi Z ya, zilenial ya, stres apa sih mereka? Nah ini sedang diteliti ya. Stres, Lagi teliti ya? kebanyakan stres pada pelajaran Oke. gitu. Terus rasa kurang kepercayaan diri mereka terhadap potensi yang Insecure mereka- ya, Iya, betul, bener. Itu berpengaruh juga loh terhadap media sosial. Dimana kan kita kalau disambungin aja ya Bu ya. Jadi kalau misalkan medsos terus ngelihat ada yang istilahnya selebgram gitu ya, kan itu mereka pada cantik-cantik, terus pada apa ya? Glowing ya. Keren-keren gitu ya penampilannya dan lain halnya. Terus kita tuh kan kayak anak-anak remaja itu melihat, bahkan mencontoh, meniru gitu ya. Tapi kadang juga ada merasa insecure, kok aku nggak bisa sih seperti dia gitu kan, bener kan? betul. Aduh, bener. Oke, sekarang kita ke yang cowok-cowok nih. Kalau cowok-cowok school project-nya atau minat bakatnya apa nih? Boleh? Siapa dulu? Mungkin siapa dulu ini? Izul? Mau isu lewat sini. Ada ya itu mic-nya di belakang ya? Izul? Sok atuh Izul? Enggak. Oke, Kalau Izul apa nih? bakat dan minat ya. Ah. Sebenarnya kalau minat, alhamdulillah banyak. Oh, banyak banget ya. Olahraga saya suka, Mm-mm. terus pemrograman juga suka. Mm-mm. Tapi kalau misalnya nanti kuliah mungkin lebih ke pemrograman. Pemrograman ya. Ya. Oke, Izul ini salah satu murid yang memang kepo banget ketika kita siaran. Kak, siaran itu kayak gimana sih Kak? Kak, ini alat-alatnya apa? Ini luar biasa loh waktu pas kemarin datang ya. Apakah kamu juga suka jadi penyiar radio? Ada Mungkin itu. karena Mau coba? aku juga tertarik sama hal baru, mungkin Bisa saya coba ya. Iya. Mirip loh kamu sama penyiar kita, ada namanya Rangga. Mirip banget kayak Oh, kamu iya, loh. serius. Apalagi rambutnya, ini mirip banget loh. Lihat gitu. Oke, terus siapa lagi ini? Salos ya, Salos. kamu minatnya kemana nih? Kalau untuk minat, saya minatnya ke informatika sih. Informatika. Pemrograman juga. Oh my god, ya itu agak susah sih. Tapi emang kamu suka ya? Suka. Dan emang Suka. karena latar belakang keluarga juga semua
tukang IT? program itu ya. IT semua. ya? Jadi saya otomatis ikut tertarik kok. Oke, ada tuh di RRI juga IT, langsung promo Iya. juga ya. Oke, Proyeknya juga sales bikin Bikin apa project? web ya, sales. bikin web ya, website ya. Wah, udah canggih-canggih ya anak zaman sekarang. Ini kalian berarti generasi Z lah ya. Kelahiran tahun berapa nih kira-kira ini semuanya nih? Tahun berapa? 2007. 2007 2007 generasi zilenial ya. Oke deh, luar biasa. Nah, untuk teman-teman Pro 2 yang juga mendengarkan kita di sore hari ini yang memang kepo gitu kan sama Sigma Omni School, ini boleh juga dong ya kamu bertanya di 081200209696. Nanti pastinya Bu Usi akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Oke, kita satu lagu dulu, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi masih tetap di Sore Ceria. The always gets you back on top. I've been trying to think about it lately too, but I can't think of one. Udah, enggak kan? Aman kan? Gak ada deg-degan? This feeling around the sun. I hear when you're next to me. Halo. There's a sweetness in the air. Kamu nanya silakan. Every time you touch it, it's your love. The always gets you back on top. It's your love. The always makes you feel enough. Only on the day I met you, you would say my life. It's your love. The always gets me back on top. Haya ya. Halo Haya. Every time you touch me, it's your love that always gets me back on top. It's your love that always makes me feel enough. I knew the day I met you that you would save my life. It's your love that always gets me back on top. Just like a rocket into outer space, I go from lower into upper case. And if you're standing at the finish line, Ini rumahnya pada di Bandung Timur. Zafira di Cisarantan. Ya, Bandung Timur juga sih semuanya Bandung Timur ya. Nadira di Cibiru. it's your Kalau Sigma itu di daerah mana sih, Bu? Jalan pesantren. Jalan pesantren. Saya yang asal mana? Saya rumahnya di Ujung. Kalau saya sebenarnya rumahnya di Kopo, jadi dia di sini ngekos. Ngekos. Asalnya kamu di mana? Dari Kopo ya. Kopo. Pacet ya, Mayan. Saya pasti deh Kalau itu Antapani sebenarnya Zafira juga Antapani, tapi kadang nggak tahu. that always gets me back on top. Pro 2 FM, Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu 16:55 waktu Indonesia Barat. Yes. Dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol seru bersama teman-teman dari Sigma Omni School dan juga bersama Ibu Usi ya. Luar biasa loh. Dan memang salah satu keunggulannya tadi adalah yang mana bisa langsung gitu ya, apa yang namanya minat bakat muridnya tuh benar-benar dioptimalkan dari awal daftar gitu kan ya, karena juga ada tes psikologi dan lain-lain gitu kan. Jadi memang kalau misalkan si muridnya nggak akan berpaling atau nggak kemana-mana karena dia sukanya itu Iya. difokuskan gitu ya Bu ya. Betul.
Oke, luar biasa. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk di WhatsApp kami di 081 260 20 9696 ya. Ini ada yang mau tanya, wah aku baru tahu katanya Omnischool ini di daerah mana sih Bandungnya? Terus juga, oh iya, kalau kan ini baru nih, kalau soal akreditasinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih teman yang sudah nanya. Kita lokasinya ada di Arca Manik, tepatnya di Jalan Pesantren 102 ya. Nah, untuk akreditasi memang ini kami kan baru angkatan pertama, jadi belum terakreditasi. Tapi insya Allah nanti kalau sudah berjalan ya ada, insya Allah. Siap, lagi proses ya. Proses, betul. Oke, nah untuk sekarang berarti angkatan pertama ini 2022 ya, itu ada berapa orang tuh? 14 orang. Laki-lakinya 8, perempuannya 6. Berarti cuma hanya satu kelas aja? Satu kelas itu. Oke, dan itu benar-benar kayak difokuskan ya? Iya, alhamdulillah. Tapi mungkin untuk rasa belajar kayak gitu gimana-gimana, memang tepatnya kita tanyanya ke anak-anak ya, karena kan kalau kami sekolah memfasilitasi program-program itu berjalan tidaknya gitu. Yang paling berdampak terasa nyaman atau tidak kan kita niatnya kenapa sih harus ada minat bakat ini supaya belajar yang esensial saja gitu. Mungkin Teteh bisa nanya ke anak-anak ya, ke peserta didik Sigma Gimana nih Omnischool rasanya ya? Nah, program yang difokuskan apakah mereka jadi berat gitu mengimplementasikan program-program sekolah atau justru senang banget karena sudah fokus gitu. Oke, terus kalau dari Sigma Omnischool sendiri apakah sekolah berbasis Islami gitu apa gimana? Betul. Sigma Omnischool memang ada nilai-nilai ya, nilai-nilai agama Islam gitu. Salah satunya mungkin kita ada program tahfiz gitu, tapi tahfiz di sini betul-betul sangat ditekankan pada kemampuan siswa gitu. Misalnya di kami ada namanya Zahra, itu sudah 30 juz setorannya. Nah, sekarang lagi program Mutkin gitu. Tapi bagi yang lain, misalnya bagi yang sama sekali belum bisa, itu kami ajarkan ada program khusus untuk anak tertentu gitu. Bagi yang sudah 5 juz, 6 juz itu tetap ada program penguatan, juga ada program nambah ayat gitu. Kemudian kan kalau untuk sholat kita juga ada sholat berjamaah, kemudian ada evaluasi bagaimana cara beribadah, berdoa, kemudian pemahaman, pemaknaannya seperti itu. Oke, jadi seragam juga wajib hijab ya? Iya, iyalah, benar. Ya, itu tadi ya. Berbasis Islami ya. Oke, luar biasa, Tia. Ada yang mau ngejelasin nggak? Ini kalian udah hampir setahun ya berarti ya, dari 2022 sampai 2023 ya. Gimana nih rasanya nih sekolah di Sigma Omnischool nih? Siapa nih yang mau Siapa jawab? dulu? Nadira atau Zafira atau Izul atau ya. Nah, Nadira deh. Bersama Sigma Omnischool ya. Tadi kan Ibu bilang ngeberatin nggak sih gitu? Coba ngeberatin nggak? Kalau ngeberatin sih enggak ya. Enggak. Aku enjoy banget ngejalaninnya karena kan tidak fokus kepada bakat, minat dan bakat yang aku punya gitu. Jadi aku juga ngejalaninnya ya enjoy aja karena sesuai minat dan bakat aku gitu. Oh, jadi nggak susah lah ya? Enggak lah. Oke, justru funnya itu adalah ketika yang minat dan bakatnya. Iya, betul. Tapi yang pastinya untuk pendidikan dari kementeriannya sendiri itu juga ini ya sama-sama aja ya. Luar biasa ya. Fisika, matematika. Tetap ada. Matematika, bahasa Inggris gitu-gitu. Siap. Terus kayak apalagi nih IPA IPS gitu ya. PKN. Sejarah. Luar biasa YOK, ya. Cuma dia ada tambahannya itu adalah program minat dan bakat. Oke, kalian siapa lagi mau nambahin nggak? Kamu gimana? Gimana rasanya udah setahun sekolah di Sigma Omnischool? Tentu saja ramai ya, karena kan seperti kata Nadira juga mengikuti minat dan bakat para murid. Lalu juga ada banyak program-program yang ramai banget itu di Sigma Omnischool ini, kayak ada field trip 1 bulan sekali. Oke. Terus habis itu field tripnya juga bukan cuman field trip untuk mata pelajaran yang dari Kemdikbud gitu, tapi ada juga field trip yang emang khusus untuk mata pelajaran yang khas yang mengikuti. Contohnya kayak kemana tuh? Kayak sebenarnya kesini juga Field trip. field trip, dan ini
minat bakat siswa juga kan. Ada nggak sih Bu yang minatnya pengen jadi penyiar radio gitu atau penyiar TV atau presenter gitu, MC gitu? Kalau kemarin sih setelah dipaparkan sama Pak Is, Pak Cas dan Bu Heni itu jadi ada ya, jadi tertarik, tapi mungkin kan ya? mesti ada berbagai syarat gitu. Kalau jadi presenter gimana, jadi penyiar gimana. Tapi sepertinya pada berpotensi sih. Makanya kan salah satu program field trip itu untuk memaparkan mereka bahwa oh ini loh di sini ada apa namanya profesi A, B, C, D, terus kuliahnya di mana. Betul. Jadi kerja itu bukan hanya Betul. ASN misalnya. Betul. Atau ya hal lain. Ternyata kan kalau kita ke dunia luar tuh banyak banget ya profesi. Mungkin mereka juga bisa. Siap. Siapa tahu nanti Nadira mungkin yang jadi penyiar ya. Iya, Bisa jadi. Atau mungkin siapa tuh yang di belakang. Izul. Oke, wah luar biasa banget. Nah, kedepannya mungkin program-program tahun 2023 yang mana kan ini baru awal-awal ya. Kedepannya akan ada seperti apa lagi nih? Terus kayak nanti siswa-siswi barunya ini bulan apa? Untuk angkatan kedua? Juli ya. Juli ya. Untuk mengikuti yang program reguler ya, program pemerintah di Juli berarti. Nah, insya Allah berarti kan mereka sekarang baru kelas 10, jadi nanti 2023-2024 itu mereka kelas 11. Nanti ada adiknya kelasnya. Ya, ada adiknya dan mungkin persiapan ke penjurusan. Jadi kami penjurusannya kan sesuai minat bakat. Misalnya nanti ke perguruan tinggi mana mereka misalnya kayak Zafira sama Nadira mau ke psikolog kan, jadi psikolog. Nah, nanti kita kondisikan bagaimana sih belajar apa saja ketika mereka mau masuk ke psikologi gitu. Ya persiapannya karena sekolah baru ya, pastinya masih banyak banget yang harus kita persiapkan secara maksimal. Mungkin nanti kalau adik-adiknya yang nanti kelas 10 kan kita programnya sudah mulai berjalan nih, sudah mulai kebayang. Nah, nanti kelas 11 mungkin bocorannya seperti tadi bahwa penjurusan mereka itu sudah fokus ke jurusan nanti insya Allah kalau mereka mau ke perguruan tinggi. Oh, siap. Nah, ada yang mau disampaikan ya nih teman-teman nih siswa-siswi apa yang diharapkan atau dipengenin, misalkan tolong dong Sigma Omni School aku pengen ini nih. Boleh mungkin ya? Ada harapannya, kita ada pengennya program apa? Journey juga ya, di situ ada harapan ya. Ya, coba. Kamu pengennya apa lagi nih yang ada di sekolah Sigma Omni School nih? Pengen ada apa lagi? Boleh mungkin dari yang laki-laki dulu boleh kan? Boleh. Ini aja kali ya. Izul ada apa? Boleh. Kalau yang saya harapkan untuk Sigma Omni School ke depannya, jadi saya berharap nanti adik tingkatnya makin banyak lagi. Amin. Terus kalau misalnya dari program yang udah ada bisa lebih baik lagi, dan mungkin bisa mengikuti lomba-lomba di luar. Oke, jadi juga ikut berpartisipasi bersama sekolah-sekolah lain ya. Betul. Wah, luar biasa nih. Ya. Insya Allah teman-teman ya, keren banget. Bu Usi ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Mangga. Terima kasih. Sebetulnya harapan kami para pendidik gitu ya, bahwa setiap anak itu kan memang punya potensinya masing-masing. Tadi keunikan gitu. Selamanya kan kita pasti ada perbedaan. Dengan perbedaan itu justru kita bisa membangun peradaban ini gitu ya. Versi terbaik dari setiap anak itu harus difasilitasi semaksimal mungkin gitu. Dan mudah-mudahan Sigma Omni School ini menjadi salah satu sekolah yang bisa mengembangkan tadi minat bakat sesuai dengan keunikan mereka gitu. Jadi orang tua di sini kita tuh ada kolaborasi pembelajarannya. Jadi kolaborasi antara sekolah, orang tua dan siswa. Sehingga kita sama-sama membangun gitu. Bukan terus karena kita tadi minat bakat, keunikan yang dikembangkan, yang dipelihara secara seimbang insyaallah, itu tidak ada yang membandingkan. Orang tuanya tidak ada yang membandingkan karena mereka sudah berjalan bersama potensi-potensinya sendiri-sendiri. Gitu enggak? Kenapa ini nilainya segini? Kenapa nanti kita bisa ke sana? Tidak seperti itu karena kita di awal tuh ada yang namanya program meeting one on one. Jadi di awal hasil dari psikotes, talent mapping sama profiling itu
hasilnya duduk bareng siswa, orang tua dan wali kelas, kepala sekolah juga sama psikolog sekolah itu merencanakan bersama nanti anak-anaknya mau kemana gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya juga ya, maksudnya gini Bu, kalau parenting zaman sekarang sama parenting zaman dulu itu kan sangat alhamdulillah jauh berbeda ya. Dimana yang ngerasain gak sih kalau zaman dulu bapaknya jadi dokter, anaknya harus jadi dokter juga. Bener gak sih? Bapaknya misalkan jadi pilot, mungkin anaknya harus jadi pilot juga. Tapi sekarang bener-bener cara pandang orang tua ya, parenting terhadap anaknya ini sudah membuka sekali pikirannya supaya fokuskan kepada minat dan bakat anak-anak, tidak sampai dipaksakan gitu ya. Luar biasa. Ini kita kan harus bersyukur loh ya, bersyukur di tahun 2023 yang mana ini bebas menentukan pilihan gitu kan. nggak harus kenapa matematikanya jelek gitu ya. Ya udah gitu, karena memang aku sukanya bahasa Inggris. Nah jadi ya udah, alhamdulillah ya. Kalau dulu tuh ya Bu ya, luar biasa ya. Dipaksa. Pokoknya harus begini, jadi ada kata pokoknya. Pokoknya mah nggak mau tahu jadi dokter gitu kan, padahal minatnya bukan jadi dokter. Nah itu mungkin salah satunya yang bikin anak jadi stres juga gitu ya. Atau mungkin ada banyak yang bilang saat masuk kuliah nanti, ih aku salah jurusan. Nah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Ketika udah kuliah dijalanin salah jurusan gitu kan. Jadi memang dari sekarang ya sudah didiskusikan dengan sangat matang. Luar biasa. Sukses ya untuk teman-teman ya. Semoga juga cita-citanya, harapan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Yang masuk kuliahnya juga sesuai dengan keinginan. Enak loh nanti kalau sesuai keinginannya, lulusnya juga gampil. Menjalaninya. Gue juga salah satunya itu dari antisipasi betul. Salah jurusan. Supaya senang menjalaninya kan. Iya benar luar biasa. Terima kasih banyak loh. Sudah hadir di studio Pro 2, luar biasa. Ini juga bisa memotivasi teman-teman yang mungkin lagi bingung. Ada minat bakat aku apa gitu kan. Ini nanti kalau di Omni bisa dites dulu, atau mungkin yang bingung nyari sekolah di mana mungkin bisa dicoba ya gitu kan. Ada media sosialnya nggak sih? Ada Instagramnya di Sigma Omni School, ada Facebooknya, di TikToknya juga ada. Aduh, TikTokan juga nih teman-teman. TikTokan ya gitu. Jadi silakan diakses di sana. Ada banyak sih informasi yang sudah kami post. Ada tagline-nya kami mari bergabung bersama Sigma Omni School. Gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya-tanya tentang apapun yang ada di Sigma Omni School. Insya Allah dengan senang hati akan kami jawab. Terima kasih banyak ya teman-teman Sigma Omni School ya. Terus juga sehat selalu. Jangan lupa mampir-mampir lagi ke Pro 2, oke? Ya, insya Allah. Terima kasih Pro 2. Bye-bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.